Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu yang saya hormati. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hukasyirat Maulani, SHCPM. Di sini saya sebagai mediator yang telah dipilih oleh Ibu-Ibu. Selanjutnya kepada Ibu-Ibu saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Ayu, saya selaku pihak yang dirugikan. Baik, perkenalkan nama saya Leni, saya sebagai pihak pembeli. Baik Ibu, dikarenakan Ibu-Ibu bersedia untuk mengikuti proses mediasi hari ini, maka kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Ibu-Ibu tempuh ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, tidak saling menyerang secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Ibu-Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Saya setuju. Baik, saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi hari ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya juga menjelaskan beberapa tahapan-tahapan mediasi ini, yaitu saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya juga mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Saya juga mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu saya juga masuk ke dalam tahap negosiasi, dan yang kelima adalah negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, Ibu-Ibu setuju? Saya setuju. Baik, selanjutnya saya perkenankan terlebih dahulu siapa yang ingin menjelaskan terhadap permasalahan ini. Saya membeli sebidang tanah milik Ibu Ayu yang berada di Desa Panggol. Jadi pada tanggal 10 Agustus 2024, setelah saya negosiasi harga dengan Ibu Ayu dan suami, kami sepakat dengan harga 350 juta dengan ukuran tanah 30 kali 30 meter. Kesepakatan tersebut saya membeli, tapi dibayar full, meminta kelonggaran waktu pelunasan paling lama Januari 2025. Namun takdir Tuhan berkata lain. Suami saya jatuh sakit di bulan Desember, sehingga saya dan keluarga mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan suami saya. Pada hakikatnya saya mengakui atas kesalahan saya, tetapi ini bukan atas kehendak saya juga. Oh baik Ibu, seperti itu permasalahannya. Kepada Ibu Ayu atas kejadian ini, Ibu berarti sangat kecewa. Iya Bu, sangat-sangat kecewa saya Bu. Lalu Ibu Ayu atas kejadian ini juga, setelah mendengar alasan dari Ibu ini, Ibu Ayu maunya seperti apa ya Bu? Jadi Bu gini, sedikit saya jelaskan pada saat kami membuat kesepakatan perjanjian jual beli tersebut kan. Ada poin apabila tidak ada pelunasan sampai Januari 2025, maka jual beli tersebut batal dan uang sudah dikeluarkan oleh Ibu Leni ini hangus. Karena pada saat itu juga banyak pembeli lain yang ingin membeli. Maka dari itu Ibu Eni setuju dengan hal tersebut, dan mengenai suaminya sakit, saya tidak mengetahui hal tersebut sampai sekarang. Baik, saya di sini memahami permasalahan tersebut seperti yang Ibu Eni jelaskan maupun Ibu Ayu sampaikan juga. Bagaimana tanggapan dari Ibu Eni? Ya Bu, memang saya menyanggupi hal tersebut, tapi siapa juga yang mau musibah seperti ini dari luar kehendak saya. Dan untuk pemberitahuan suami saya sakit, memang saya belum memberi informasi kepada Ibu Ayu, karena saya hanya fokus pada kesembuhan suami saya. Setelah mendengarkan dari penjelasan Ibu Eni, Ibu Ayu sekarang sepertinya maunya seperti apa ya Bu? Ya saya maunya seperti yang sudah disepakati. Kalau memang Ibu Eni tidak mau melakukan pelunasan pada yang disepakati, ya hangus.
Ya jangan seperti itulah Bu, mohon pengertiannya. Baiklah, setelah mendengar dari kedua belah pihak, izinkan saya sebagai mediator Ibu Weni dan Ibu Ayu untuk mencari jalan tengah agar permasalahan tersebut selesai dan berharap tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Saya paham akan kekecewaan dari Ibu Ayu, namun Bu, kita sebagai manusia juga siapa Bu yang mau atas musibah tersebut? Karena musibah tersebut juga tidak tahu kita kapan datangnya dan kepada siapanya. Untuk itu Ibu Ayu setelah mengetahui alasan Ibu Weni bahwa suaminya sakit, apakah ada keringanan yang dapat Ibu berikan kepada Ibu Weni di luar yang sudah Ibu Ayu dan Ibu Weni sepakati, Bu? Baik Bu, saya mencoba memahami akan musibah tersebut. Ya sudah, gini saja. Jual beli tersebut tetap terjadi, tapi saya meminta penambahan biaya 30% untuk pelunasan sampai 28 Februari paling kuat. Bu, saya betul habis-habisan dalam pengobatan suami saya. Untuk permintaan Ibu Ayu saya seperti tidak menyanggupi, karena 30% itu saya merasa sangat besar dari biaya tanah tersebut. Apalagi tempo pelunasannya sampai dengan 28 Februari 2025. Bagaimana Ibu Ayu? Apakah Ibu bisa menurunkan sedikit lagi permintaan dari Ibu Weni, Bu? Ya udah Bu, karena kenyataannya Ibu Weni mengalami musibah dan memahami untuk biaya berobat kan tidak kecil, maka dari itu saya kenakan denda 10%. Namun pelunasannya hanya 15 Februari. Bukan saya tidak mau memahami, tetap memahami lebih, tetapi saya juga butuh dana tersebut untuk keperluan lain yang sudah saya rencanakan. Baiklah, ada permintaan baru dari Ibu Ayu. Bagaimana Ibu Weni? Apakah Ibu setuju dengan permintaan Ibu Ayu? Baik Bu, memang satu sisi kesalahan saya. Jika permintaan Ibu Ayu seperti itu, saya berusaha menyanggupinya. Baiklah, apa selanjutnya ada hal lain daripada ibu-ibu ini yang ingin disampaikan maupun dari Ibu Ayu atau Ibu Weni? Lalu bagaimana kalau sampai 15 Februari Ibu Weni tidak melakukan pelunasan? Bagaimana Ibu Weni? Ya sudah, kalau memang saya tidak melunasi sampai Februari 2025, maka tidak apa-apa, perjanjian tersebut batal. Tetapi kembalikan saja uang yang saya keluarkan hanya sebesar 50%. Baik, apakah ada hal-hal tambahan yang ingin ibu-ibu sampaikan? Tidak ada Bu. Baiklah, dengan ini para pihak telah sepakat juga untuk berdamai dengan catatan memberikan biaya tambahan dari Ibu Weni sebesar 10% apabila tidak melakukan pelunasan sampai dengan 15 Februari, maka perjanjian jual beli tersebut batal dan biaya Ibu Weni hanya dikembalikan sebesar 50% dari yang sudah dibayarkan, ya Bu. Baiklah, karena Ibu Weni dan Ibu Ayu juga telah setuju, maka poin-poin tersebut akan saya tuangkan ke dalam nota kesepakatan dan mediasi, lalu akan ditandatangani oleh Ibu Ayu dan Ibu Weni serta saya di atas meterai. Baiklah, terima kasih Ibu Ayu dan Ibu Weni. Serangkaian mediasi ini yang dilakukan pada hari ini, saya Hukasirat Maulani SHCPM selaku mediator yang ibu-ibu pilih. Saya harap kesepakatan ini betul-betul terjadi agar kedepannya tidak terjadi masalah dan menambah rasa persaudaraannya, Bu. Baiklah, sekian mediasi hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.